Di belakang sini ada sosok laki-laki memakai pakaian sorry tapi tidak layak. Masih banyak yang bolong dengan celana bahan. Laki-lakinya juga rambutnya cepak, berkumis tipis, tidak ada jenggot tapi usianya sudah hampir 50 tahun. Dia sosok yang menurutku sepertinya tadi dia memperagakan kalau pada saat dia sempat ada di tempat ini, dia mencoba untuk membersihkan tempat ini dan menjadikan ini tempat tinggalnya. Tapi naasnya dia malah meninggal di tempat ini. Ada suara. Iya, dengar? belakang situ. Dit. Yuk, lebih masuk ke sana yuk. Tapi emang dia tuh di bangunan ini. Iya, dianya juga udah nggak ada di samping sini. Kayaknya dia bener-bener nganterin kita di ke titiknya. Fasya. Assalamualaikum. Halo, siapa nama kamu? Belum ngobrol kita. Serem banget sih ini. Nggak apa-apa. Aman, kita masuk aja. Kami pun perlahan mendekat ke arah sumber suara. Wow. Kenapa? Ini nggak apa-apa kita masuk. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun kalian, Assalamualaikum. ayo. Boleh masuk, Fasya? Kenapa makin gak yakin, Atta? Feelingnya nggak enak sih. Tapi apa yang membawa Kak Frisly buat masuk ke tempat ini? Sosok apa? Biar semuanya ada yang bisa masuk dulu kali ya. Kita mundur. Aduh, bau banget lagi. Aku sama Kak Frisly itu masuk ke salah satu ruangan yang itu tuh bau banget. Baunya tuh kayak bau-bau apek yang bikin emang enak dan ngap banget di ruang kamar itu. Barusan ada pantulan wajah di belakang. Tapi kalau kenapa aku milih tempat ini? Karena sebenarnya di ruangan ini yang dulunya adalah kamar, ini menjadi satu titik favorit untuk para makhluk di sekitar sini menjadikan tempat perkumpulannya. Jadi katakanlah ada anak kecil main di depan, itu bisa aja mereka ngelihat ada anak kecil yang menyerupai temannya lalu berlari dan akan berubah wujud itu di sini. Benar-benar berubah wujud itu di sini. Karena titik auranya juga ada warna yang beda tuh di sini. Mereka memberikan frekuensi yang beda antara tempat sini dengan tempat di luar. Tapi di ruangan bau banget. Di ruangan ini sendiri tuh ada berapa sosok Kak Frisly? Kalau saat ini sih banyak sosok ya Fasya, sosok orang-orang yang menyerupai seperti manusia yang sedang menyeringai. Yuk, masih oke? Mau muntah? Bau banget, nggak enak. Kami pun bergegas pindah tempat karena gangguan bau menyengat yang tak dapat kami tahan. Namun seolah pertanda lain, Frisly kembali merasakan sosok astral menyerupai lelaki yang disinyalir pernah menghuni area rumah ini. Permisi. Wow. Fasya boleh lebih maju biar... Oh. Boleh lulusan lagi. Oke. Kenapa Kak? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, setelah bertemu dengan sosok ini, bapak yang ini, mungkin memang masih banyak banget ini barang-barang peninggalan beliau. Maaf ya, saya sentuh. Wow. Karena memang iya tadi, kalau Fasya tadi sempat menyebutkan kalau adanya penemuan mayat yang belum terlalu lama. Sosok ini membenarkan bahwa dia adalah yang menyerupai menjadi almarhum, menjadi orang tersebut.
Dan dia menggambarkan sosoknya yang selalu mencari barang-barang plastik. Dan untuk tempat berteduhnya tuh tadinya nggak sehancur ini, dia tuh berteduhnya di ruangan-ruangan ini. Dan kalau memang lagi hujan, dengan keadaan hujan dan saat ini lagi gerimis, dia tuh ya paling nyender aja. Senderan di satu ruangan. Sampai akhirnya memang bisa dibilang dia juga sakit. Jarang banget makan. Haryono namanya. Penuturan Frisly seolah membenarkan adanya temuan tulang belulang manusia yang saat itu tak sengaja ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan area perumahan. Pas hajatan katanya di villa ada tengkorak. Saya bilang katanya tengkorak mana ada. Di situ saya udah lama bolak-balik kagak ada bau-bauan. Tahu-tahu bocah mengut bola. Tuh ada mengut bola. Wah katanya ada tengkorak. Nah, saya kan belum tahu tuh. Saya penasaran. Nyamperin katanya. Tengkorak ternyata ada bekasnya doang gitu. Sempat menggegerkan warga setempat. Penemuan tulang belulang tersebut mengarah ke salah satu pria tak beridentitas yang disinyalir kerap menghuni rumah kosong tersebut tanpa izin. Namun akan tetapi menjadi sebuah keanehan jika tak ada satu warga pun yang mencium bau bangkai sebelum ditemukan tulang belulang yang seolah sedang bersandar di tembok. Orang laki itu masih sering keluar masuk kalau malam tuh di situ dia. Oh, jadi nggak tahu mintanya? Enggak, itu akhirnya nggak bau gitu. Nggak bau bangkai apa-apa enggak. Jadi itu mayat laki-laki? Laki, saya sering nemuin kalau saya dia keluar kayak gini. Seolah masih menyisakan pertanyaan besar, akankah penemuan mayat ini merupakan tanda bahwa tanah di area perumahan memang angker? Ataukah semua terjadi di saat memang perumahan ini dibiarkan terbengkalai hingga disinyalir sebagai tempat pesugihan? Kami pun mencoba meminta Bapak Marsan selaku warga sekitar serta saksi dari berbagai peristiwa yang terjadi untuk menuntun kami ke salah satu temuan lain yang semakin memperangker area ini. Halo Pak Marsan, saya Fasya. Halo Pak, saya Frisly. Lokasinya di mana Pak? Boleh minta tolong tunjukin? Oh, oke. Tak basa-basi, Pak Marsan menuntun kami ke penemuan mayat lain yang pernah menggegerkan warga sekitar. Di sana. Nih, biar sini dia lagi buang air ada ular kobra. Iya, yang besar ya. Betul. Itu bau sampah. Betul. Pak Marsan boleh. Oke Pak, sebenarnya benar sih Fasya kalau tadi kan kita memang mengajak Pak Marsan untuk memberitahu kita titiknya. Pak, sorry saya mau konfirmasi, apakah mayat itu yang Bapak temukan dengan posisi tengkurap? Lantas, apakah sosok yang menarik perhatian Frisly menjadi kunci dari alasan lain terbengkalainya perumahan?